Gue kalau bisa sampai mati di Indonesia ni, seriously, rasa macam nak berair mata ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Bro Fir. Dan terima kasih Bro Fir ucapkan kepada saudara yang sudi mengklik video Bro Fir. Bro Fir mendoakan semoga saudara yang berada di Indonesia sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, dan saudara, semoga negara Indonesia dijauhkan daripada bencana, daripada gempa bumi, dan dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara, pada hari ini Bro Fir ingin melihat satu video saudara. Bro Fir ingin menambahkan lagi wawasan Bro Fir, pengetahuan Bro Fir mengenai negara Indonesia. Dan pada kali ini tajuk yang Bro Fir akan lihat adalah tajuknya, kenapa Indonesia tapi bukan Rusia. Kalau saudara dengar tajuk tu pun saudara macam, apa tu? Kenapa? Apa yang dikatakan dengan Rusia dan juga Indonesia? Pasti macam nak tahu. Dan video pada kali ini Bro Fir akan tengok daripada channel Bule KW. Dan saudara jangan lupa untuk subscribe channel Bule KW, kerana banyak sekali konten yang memberikan manfaat kepada kita, terutama sekali berkenaan dengan negara Indonesia. Dan saudara, Bro Fir ingin banget untuk melihat apakah sebenarnya yang akan diperkatakan oleh saudara admin ataupun channel Bule KW ini. Dan tanpa lama-lama lagi saudara, yuk kita nonton bareng sama Bro Fir dalam kiraan 3, 2, 1, play. Hey guys, selamat datang di channel saya Jeroputu Arnold Bule Bali. Sekejap. Okey, Arnold Bule Bali. Saudara, rupanya Bro Fir tengok saudara admin atau nama katanya tadi namanya Arnold mampu ataupun fasih berbahasa Indonesia. Hari ini saya mau cerita tentang diri saya, kenapa saya bisa tinggal di Indonesia dan kenapa saya milih tinggal di Indonesia dibanding Rusia. Okey, jadi memang benar ini adalah warga Rusia yang, kalau menurut cerita tadi, dia telah pun berada di Indonesia. Dan Bro Fir sendiri macam, kenapa begitu banyak sekali warga negara asing gemar ke Indonesia. Kalau Bro Fir sendiri, Bro Fir akui, Bro Fir suka dengan rakyat Indonesia kerana sikap ramahnya yang mudah mesra dengan siapa saja ataupun wisata-wisata yang hadir ke Indonesia. Yuk kita sambung lagi. Enjoy. Enjoy katanya. Nama dia Arnold. Hey guys, jadi gini ceritanya. Saya ini aslinya orang Rusia, lahir di kota Moskow. Dan di sini saya mau cerita sekarang kenapa saya bisa tinggal di Bali di Indonesia ya. Dulu. Jadi maknanya Mas Arnold ini tinggal di Bali, Indonesia. Dan pasti kita macam penasaran nak tahu lagi apakah perkongsian yang Mas Arnold ini cuba untuk ceritakan sama kita. Yuk. Saya tuh sering liburan sama mama ke seluruh negara di dunia kita. Seperti Spanyol, Mesir, Itali. Dan itu kita pindah ke sini pas tahun 2005. Jadi maknanya Mas Arnold ini telah pun berpindah ke Indonesia pada tahun 2005, saudara. Maknanya kalau video ini adalah pada tahun 2019, kalau kita tengok pada tarikh video itu adalah 2019, maknanya 2005 memang agak lama, saudara. Mas Arnold ini tinggal di Indonesia. Pasti ada sesuatu yang menarik perhatian Mas Arnold ini untuk tinggal di sini. Yuk kita nonton lagi. Aku dimasukin ke sekolah Cambridge, sekolah internasional. Dulu pas aku baru pindah ke Bali, gue nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Bali. Sekejap. Maknanya Mas Arnold ini sebelum ke Indonesia bukan sahaja tidak
mampu berbahasa Indonesia tapi juga tak mampu berbahasa Inggeris. Maknanya mungkin sebelum ini Mas Arnold ini hanya fasih berbahasa Rusia sahaja ya. Okey. Jadi gue pas di sekolah itu seperti ini ya. Lo ngomong apa sih? Jadi gampang lah pokoknya. Lucu sekali. Saya mau cerita kenapa saya lebih milih tinggal di Indonesia dibanding Rusia. Ya, sudah. Satu, peraturan. Misalnya saya mau kirim duit dari Rusia ke Bali. Okey. Susah banget bro. 1000 pertanyaan. Kenapa 1, uangnya dari mana? 2, buat siapa? 3, kerja di mana? 4, kenapa mau kirim uang? Dan di mana dapat uang? Gila. Kalau di Bali, di Indonesia ini gampang. Okey, maknanya kalau dengan apa yang kita tengok seperti tadi, Mas Arnold kata kalau ikut pada cara atau peraturan dari Rusia, maknanya kalau kita nak kirimkan uang ke negara asal, maknanya banyak sekali pertanyaan yang perlu dijawab dari mana wang tersebut, kepada sesiapa, bagaimana dapat wang. Banyak sekali peraturannya. Kita sambung lagi saudara. Gampang banget kan, kita mau kirim uang tinggal ke bank udah transfer beres. Betul. 2. Maknanya kalau dekat Bali tak ada apa-apa persoalan. Maknanya macam biasa, kalau macam contoh di Malaysia juga, maknanya just transfer terus beres. Okey. Maknanya di situ peraturan pertama, perbezaan itu mungkin menyebabkan lebih mudah untuk Mas Arnold menguruskan untuk mengirim uang mungkin kepada saudara-saudaranya di Rusia ya. Okey, teruskan. Orang. Kalau di Indonesia, di Bali gue masuk ke toko misalnya CK ataupun Indomart, orang pasti ngomong ini, "Selamat datang di Indomart, silakan berbelanja." Senyum kan? Kalau di Rusia. Okey, memang Bro Fir akui, Bro Fir pun pernah ke satu kawasan di Kuala Lumpur. Kalau tak silap Bro Fir pernah terserempak dengan saudara kita di Indonesia ni. Bro Fir pernah lah mengikuti satu lawatan di Malaysia, tiba-tiba terserempak dengan saudara dari Indonesia, dan mereka sangat macam cukup ramah dan mudah untuk menegur kita terlebih dahulu sebenarnya, walaupun kita tak mengenali tapi itulah sikap ataupun satu apa orang kata adab yang cukup sopan santun daripada rakyat Indonesia. Dan ini tidak apa orang kata tak mustahil lah kalau Mas Arnold ini begitu jatuh hati dan tertarik dengan cara rakyat Indonesia. Teruskan. Gue masuk ke toko itu beda banget sumpah. Beza dengan Rusia. Gue tuh takut dikira mau bunuh. Gue tuh dalam hati mikir, dia pasti mikir seperti ini, "Lo tuh ngapain kesini ya?" Orang itu sumpah cuek banget kalau di Rusia. Ya, mungkin lah kan dekat Rusia ni mungkin lain cara, lain budaya Memang mungkin lah dekat Rusia ni kan dia macam budaya Eropah. Mungkin dari segi cara dia orang tak sama dengan cara di Indonesia. Okay, teruskan. Ya. Padahal gue orang Rusia ya, tapi gue gak suka cuek. Friendly. Ketiga, keamanan. Di Indonesia Bali jauh lebih aman guys daripada di Rusia. Why? Di atas jam 10 malam dulu, gak tahu sekarang, kalau keluar di kota terus di depan tiba-tiba ada 4 atau enggak 10 orang, mendingan lu muter deh dan jalan ke arah lain. Karena waktu itu gue dapat kejadian, gue sama teman gue jalan, diberhentiin, dompet, HP, duit, jam, apalah, terpaksa gue kasih HP gue. Maknanya kalau ikut kepada apa yang Mas Arnold bagi tahu, selepas pukul 10 malam maknanya dekat Rusia tu agak bahaya kalau berjalan sendirian. Mungkin ada orang-orang yang mungkin penjahat ataupun mereka yang ingin mengambil kesempatan mengambil kalau ikut kepada dia, ambil HP, ambil uang. Ini kalau Bro Fir sendiri pun fikir ini satu perkara yang menakutkan sebenarnya kalau itu yang harus kita alami. Kita sambung lagi. Itulah kebahayaannya
Misalnya bikin SIM di Rusia, setengah mati susahnya. Bayar $2.000. Itu sama dengan 26 juta. Itu pun kalau lulus tesnya. Kalau di sini tinggal sana bikin SIM udah beres. Gampang kan? Di Rusia itu semuanya susah. Dan gara-gara itulah saya pindah ke Indonesia, Bali ya. Dan yang terakhir, musim. Ada 4 musim di Rusia. Oke. Musim panas, musim salju, musim hujan, musim kering. Setiap musim kita harus beli baju. Bayangin, setiap musim beli baju baru. Kalau di sini 2 musim, musim hujan sama musim panas. Betul. Pakai celana pendek, pakai baju ini udah cukup. Kalau di sana tuh bener-bener parah. Gara-gara itulah saya bisa tinggal di Indonesia sekarang, di Bali. Saudara Profil pun macam kaget banget sama apa yang ngomong oleh Mas Arnold Ya, saudara bayangkan bagaimana Mas Arnold ini lahirnya di Rusia, di Moskow, dah terbiasa dengan budaya di sana, tetapi tak tahulah, mungkin apabila kali pertama Mas Arnold menjejakkan kakinya ke Indonesia, dan jelas sekali mungkin cinta pandangan pertama dengan sikap, adab serta kemudahan yang ada di Indonesia, yang bagi Profi sendiri pun macam wow, bule ataupun bule dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Malaysia ni Mak Saleh, yang bagi Profi macam diorang begitu menyukai budaya di Indonesia, yang bagi Profi macam wow, sanggup dia meninggalkan negara dia untuk hidup di negara, bayangkan 4 musim untuk ke negara 2 musim. Tapi itulah mungkin pandangan Mas Arnold ini cukup unik dan berbeza daripada mereka-mereka yang lain. Bagi Profi sendiri macam wow, Profi ingin banget untuk menjejakkan kaki ke Indonesia, dan insya-Allah lah kalau ada rezeki nanti mungkin siapa tahu Profi pun dapat menjejakkan kaki ke sana. Tapi disebabkan oleh pandemik COVID yang masih lagi belum reda, dan di Malaysia pun masih lagi ada, saudara, itulah mungkin sedikit sebanyak mengganggulah planning beberapa orang saudara termasuk Profi untuk ke Indonesia. Yuk kita sambung lagi. Dan sekarang saya ini mau jawab beberapa pertanyaan dari orang-orang yang sering nanya sama saya, Arnold udah tinggal di Bali selama 16 tahun, kenapa masih WNA? Sekejap, WNA tu apa WNA, adakah WNA tu maksudnya warga negara Rusia Tapi 16 tahun tu bagi Profi satu jangka masa yang agak lama, saudara, untuk sesebuah warga itu menetap di sesebuah negara. Bagi Profi macam mungkin Mas Arnold ni dah terbiasa dengan budaya di Indonesia, sehingga dia pun macam kalau boleh nak stay sini je, tak nak pergi ke tempat lain. Yuk kita teruskan. Kalau saya mau jadi WNI itu setengah mati susah. Satu, harus nikah, kalau enggak jadi pemain sepak bola. Okey. Itu pun kalau kita bule ini misalnya. Okey, kalau apa yang Mas Arnold cakap tadi, salah satu cara untuk mendapat warga negara Indonesia adalah perlu kahwin dengan warga negara Indonesia, kecuali pemain sepak bola. Ya, memang kita tahu pemain sepak bola ni sekiranya menepati syarat, kalau tak silap Profir 5 hingga 6 tahun bermain di negara tersebut dapat naturalisasi, perbetukan ya saudara kalau Profir silap. Dan betul juga kata Mas Arnold, hanya antara salah satu syarat untuk mendapat warga negara Indonesia ataupun mana-mana mungkin perlu berkahwin dengan warga negara tersebut. Okey, teruskan. Ya, nikah 5 tahun baru jadi kitab, 5 tahun baru jadi WNI, 10 tahun bro, 10 tahun. Dan gua belum siap buat nikah karena umur gua masih 23 guys. Yap. Okey, maknanya baru berusia 23 tahun Mas Arnold. Bagi Profi macam walaupun bayangkan dekat luar sana 23 tahun, tapi tinggal di negara Indonesia dah lebih daripada 16 tahun.
Wow, bagi Profi macam tak dapat bayangkan dah macam betul-betul warga Indonesia, cuma mungkin belum lagi mendapat kartu ataupun surat atau dokumen yang sah untuk memperkatakan beliau adalah warga negara Indonesia. Teruskan. Still young. Still young. Pertanyaan kedua. Arnold sehari-hari suka makan apa? Kenapa? Saya jujur, dulu saya biasa makan kentang, makan susu, dan makan keju gitu ya. Bisa kenyang. Kalau sekarang nggak ada nasi, nggak bisa kenyang gua, guys. Saudara, nasi memang kita tahu lah Malaysia ke Indonesia ke, memang nasi tu benda wajib, benda yang harus ada dalam menu makanan kita, barulah kita rasa kenyang. Macam kalau kita tengok Mas Arnold cakap tadi, ya memang betul lah dulu mungkin dia dah biasa susu, keju dan kentang, tapi disebabkan oleh persekitarannya dengan rakyat Indonesia, budayanya, sudah pasti beliau jadi macam penasaran, mau banget makan makanan cara Indonesia. Ya, teruskan. Bule, muka bule, jiwa lokal. Muka bule, jiwa lokal. Perut lokal, lidah lokal. Udah berubah banget. Kalau pokoknya ada bule kena nasi jinggo atau nasi campur. Nasi jinggo itu ada nasi Bali ya, yang kecil-kecil itu ya. Nasi jinggo. Jadilah kayak gua. Dipanggil kadang-kadang bule reject. Begitu, lucu guys. lah. Pertanyaan ketiga. Berapa bahasa Arnold bisa? Masalah bahasa. Gua bisa bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bali. Tapi maknanya bahasa Indonesia dan bahasa Bali ni beda ya guys. Gimana bedanya guys? Kalau saudara tahu mengenai perkara ni, mohon komentar di bawah. Dapat Profi menambahkan pengetahuan Profi mengenai bahasa Bali ni. Mungkin ada bedanya sama bahasa Indonesia Teruskan. Gua nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis bahasa Rusia. Ya betul saudara. Mas Arnold ini merupakan warga negara Rusia tapi nggak bisa nulis dalam bahasa Rusia. Ya benar. Kita sambung lagi. Orang Rusia, lahir di Rusia tapi nggak bisa nulis bahasa Rusia, kan malu ya. Wajar, dari kecil di sini sehari-hari bahasa Inggris. Gua dulu sekitar 8 tahun lalu pernah balik ke Rusia dan mereka di sana suruh gua bikin paspor ya kan. Oke, silakan Dodo, silakan nulis nama sama tanggal lahir dan di mana kalian lahir. Aku seperti gini. Oh my god. Kalau bahasa Inggris bisa nulis nggak sih gitu? Sorry Pak, harus nulis bahasa Rusia gitu. Maaf, gua nggak bisa nulis bahasa Rusia, ini gimana? Gitu. Lah, lu orang mana? Ya orang Rusia. Kok nggak bisa nulis? Lu nggak sekolah ya? Gua sekolah kok. Cuman nggak di Rusia, di Indonesia gua sekolah. Profi macam yalah terbaiklah Mas Arnold dia lahir di Rusia tapi bersekolah di Indonesia. Bagi Profi macam Mas Arnold dah macam asli Indonesia dah ni. Okey, terus guys. Tak gituin. Baru dia tahu, oke. Ya udah, kita sekarang nulis terus lu ngopi. Gue lagi mikir, gimana caranya? Ya udah coba aja deh gituin. Mereka nulis nama aku di kertas, tempat lahirku dan adresnya aku, dan aku contek semuanya. Itu pun salah. Gila guys. Iyalah. Betul. Jadi itu gua nih sebenarnya kayak orang Indonesia sudah ya. Aduh. Terus ada orang yang nanya, menurut kamu presiden yang terbaik apa sekarang? Kalau menurut aku presiden yang terbaik adalah Jokowi. Iya. Why? Betul. Jokowi itu presiden paling tenang, guys. Betul. Paling baik. Suka bantu orang. Betul. Anak motor. Keren banget. Suka ke tempat-tempat yang biasa, yang hancur gitu dia seneng biasa. Coba presiden di luar negeri.
Betul tu saudara. Apa yang Mas Anok cakap, kalau video yang Profi react sebelum ni pun Profi macam sangat iri hati dengan rakyat Indonesia kerana memiliki pemimpin seperti Bapak Jokowi. Memang bagi Profi macam satu anugerah yang yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, dan sehingga Mas Anok sendiri pun mengakui perkara tersebut. Maknanya benda itu sememangnya diakui oleh dunia, sehingga saudara Anok dari Rusia sendiri pun mengakui perkara ini. Yuk kita sambung lagi saudara. Rusia atau enggak presiden US, dikit-dikit perang, dikit-dikit masalah. Tembok di Meksiko sekarang ada tembok. Lu mau nyari-nyari buah di Amerika tuh setengah mati. Dulu orang Meksiko biasa jualan buah, jualan makanan. Sekarang mana ada. Make America great again. Gile. Kalau di Rusia dikit-dikit perang. Mother Russia. Wih, selalu harus perang. Kata kita itu beruang. Gitu ya. Gila, untung gua pindah ke sini. Wah, semoga aja guys bisa sampai mati di Indonesia ini. Allahu Akbar. Profi bila dengar kata-kata daripada Mas Anok ni, gue kalau bisa sampai mati di Indonesia ni, seriously rasa macam nak berair mata ni. Haru sangat kita tengok. Walaupun Profi sendiri bukan rakyat Indonesia, tapi Profi dengar macam wow, irinya hati Profi bila macam warga negara Rusia ni mengakui betapa beliau sangat senang, sangat nyaman untuk berada di negara Indonesia. Yuk sambung lagi. Dan jujur ya, kadang-kadang ini gue tahu satu YouTuber namanya Londo Kampung guys. Londo Kampung. Ceritanya semalam jalan-jalan di Nusa Dua, ada tempatnya di Bali. Biasa santai ngerokok gini. Tiba-tiba ada orang lewat. Mas, Londo Kampung, Mas. Wah, orang Jawa, Mas. Bukan. Saya ini bukan Londo Kampung, tapi Londo Bali, guys. Jero Putuarno. Salah, bro. Gitu. Dia kan YouTuber bule Jawa. Saya YouTuber bule Bali. Gitu. Lucu lah. Di sini sekarang udah saya cerita kenapa saya lebih milih tinggal di Indonesia, Bali, dibanding Rusia. Dan saya sangat senang di sini, sumpah. Saya suka dengan negara ini. Menurut saya nggak ada negara lebih baik daripada Indonesia. Masya Allah. Karena di Indonesia tuh semua ada. Mau nyari apa? Nyari laut, nyari gunung, nyari sungai, nyari danau, semua ada. Betul. Di Rusia misalnya gue mau ke laut itu harus terbang, bro. Oh iya ke? Kalau di sini mana yang motor udah laut, mau lompat ke laut bebas kok. Betul. Begitu guys. Nah, betul. Saya mau juga cerita di channel saya yang ini. Awalnya bakalan ada video-video prank. Dan kalau kalian punya ide dan mau request buat saya buat bikin prank, silakan komen di bawah sini. Saya akan pasti bikin prank. Dan jangan lupa like, share, subscribe supaya channel saya bisa membangun. Kalian itu bakalan bantu saya. Dan di masa depan, di saat saya semoga bisa jadi YouTuber terbaik, saya akan membantu kalian. Ingat saya pesan ini. Karena apa yang kita dapat, kita harus kasih ke orang lain. Betul. Apa yang kita dapat lebih. Saudara, Profi macam sangat terharu, saudara. Saudara bayangkan bagaimana apa yang dikatakan oleh Mas Anok ini jelas menandakan atau mengatakan bahawa adab ataupun cara rakyat Indonesia ini telah pun mendidik Mas Anok, telah pun menjadi contoh kepada Mas Anok untuk melakukan ataupun bersikap lebih baik dalam apa orang kata dalam kehidupan seharian. Seperti yang beliau cakap tadi,
apa yang kita dapat kita bagi kepada orang lain. Dan ya, kadang-kadang tak semestinya kita nak tunggu kita kaya dulu baru kita nak bagi dengan orang. Kadang-kadang kita bagilah serba sedikit kepada orang sebagai tanda kita ya berkongsi dan membantu mereka yang dalam kesusahan. Sambung lagi. Tapi kita harus kasih ke orang lain, kita harus membantu orang lain. Betul. Dan orang itu harus membantu orang karena kita itu manusia di satu bumi. Betul. Kita harus saling membantu. Betul. Jangan perang, jangan bunuh-bunuh, jangan jambret-jambret. Itu nggak baik. Kita sama-sama hidup, kita sama-sama kerja, kita sama-sama susah. Betul, saudara. Itulah kehidupan kita, guys. Betul. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video saya. See you in the next video, guys. Yeah, see you. Frank. Thank you. Peace out. Okey, itulah dia videonya. Dan saudara, apa yang Bro Fir boleh katakan dalam video sebentar tadi, ya jelas sekali satu perkongsian daripada Mas Arnold ini memperkatakan mengenai ya pengalaman beliau tinggal sehingga 16 tahun. Saudara, bayangkan warga negara Rusia tinggal ataupun menetap di Indonesia selama 16 tahun sehingga tidak mampu untuk menulis dalam bahasa Rusia. Dan jelas sekali ya, banyak sekali ya sikap yang diperkatakan seperti tadi. Beliau seolah-olah ya mempelajari adab dan juga tradisi yang ada di negara Indonesia, termasuklah cara makan yang mana beliau sendiri mengakui harus ada nasi kerana ya kalau kita tahu bule kebiasaannya tidak makan nasi, dia akan makan macam bijirin, keju ataupun susu. Tapi ini agak berbeza. Inilah yang dikatakan keunikan negara Indonesia yang mampu menarik perhatian warga asing yang mungkin enggak pernah ke negara Indonesia, tetapi jika menjejakkan kaki ke sana, ya pasti sesuatu yang dapat dibawa pulang. Dan kalau bernasib baik akan menjadi seperti ya Mas Arnold yang memang kita Bro Fir sendiri macam kali pertama hari ni baru Bro Fir tahu kisah mengenai Arnold ini yang mana ya 16 tahun tinggal di Indonesia ya dan begitu senang, begitu nyaman berada di sini. Dan bagi Bro Fir sebagai rakyat Malaysia sangat menghormati rakyat Indonesia, dan Bro Fir mendoakan semoga ya hubungan atau persaudaraan serumpun kita sentiasa terjalin erat, saudara. Dan Bro Fir mohon maaf seandainya terdapat kesilapan Bro Fir pada video kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di video akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga, saudara. Jaga solat, berselawatlah. Kita bertemu di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.